Oke, selamat malam Bu. Selamat malam. Panjenengan di mana lah? Di Jombang. Oh, enggak, udah di rumah. Saya kan tidak kemana-mana hari ini. Oh, oke. Nah, langsung saja ya Bu ya. Suaranya kecil loh kalau pakai headset. Kenapa? Coba ditutup. Oh iya iya. Kecil. Iya. Nah, oke. Udah jelas. Oke, jelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Oke. waktu istirahatnya. Saya senang diganggu. Apa dengan dirimu? Oke Bu ya, langsung ke pertanyaan pertama. Eh, apakah menurut panjenengan siswa sekarang ini telah mencerminkan sikap gemar membaca? Em, Menurut saya belum ya, anak-anak kita itu belum belum begitu gemar membaca. Kita masih berada pada level di mana kita harus membaca itu masih dibiasakan, masih harus sedikit paksaan kepada anak-anak. Kita bisa lihat ada program gitu ya, ada program literasi Iya. yang mana anak-anak harus kita dalam tanda kutip paksa untuk membaca dan untuk melaporkan, membuat jurnal seperti itu, biar mereka paham nantinya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan, pada akhirnya mereka akan terbiasa. Nah, kita akan menuju ke proses, kita menuju prosesnya ke sana. Agar menjadi gemar membaca. Oke, akan menjadi gemar membaca. Oke. Ya, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa menurut panjenengan faktor-faktor penyebab peserta didik enggan membaca, khususnya yang berbahasa Inggris? Ah. Khususnya berbahasa Inggris ya. Ya, kalau khususnya berbahasa Inggris tentunya yang pertama adalah kendala bahasa. Kendala bahasa, anak-anak mempunyai masalah bagaimana memahami konten ya dalam Iya. buku, bahkan buku yang sederhana. Seperti kalau kita lihat di dalam kelas, ketika anak-anak diminta untuk membaca teks yang pendek saja ya, itu masih mempunyai masalah. Jadi kalau sampai pada buku bahasa Inggris itu uh, mereka akan memilih yang berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa dulu kalau umpamanya ada pilihannya gitu. Nah, seandainya berbahasa Inggris, pasti mereka juga akan memilih yang banyak gambarnya. Iya, Wong. Bahasa Indonesia saja juga sudah agak males ya, Bu ya. Apalagi yang Nah, bahasa Inggris. oke, oke, oke. Iya, ini masih ada kaitannya dengan literasi. Apakah menurut panjenengan buku-buku literatur yang berbahasa Inggris di perpustakaan sekolah kita itu sudah memadai yang berbahasa Inggris? Yang berbahasa Inggris ya, masih sedikit ya. Kalau menurut saya itu saya ingin punya buku yang berbahasa Inggris yang pertama yang menarik anak-anak itu bergambar gitu ya. Iya. Ada gambar yang menarik mereka sehingga secara visual dulu mereka tertarik. Belum ke arah konten. Nah, kontennya nanti yang dekat dengan mereka seperti itu. Tapi yang pertama karena sebagian besar anak-anak kita itu sangat visual. Jadi bagaimana menarik mereka, terutama yang buku bahasa Inggris itu yang banyak gambarnya dulu. Nah, Iya. gambar yang menarik mereka dengan tema yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Cerita-cerita ringan mungkin misalnya seperti Oke, itu. cerita ringan seperti apa ya, kayak komik begitu, komik atau mungkin ensiklopedi yang berbahasa Inggris, itu kan biasanya ada gambar-gambar yang menarik begitu. Kalau nggak salah, kita punya ensiklopedi ya di Ya. lemari apa itu yang referensi itu ya, itu ada ensiklopedi. Tapi saya nggak tahu, anak-anak jarang sekali membuka itu. Sepertinya juga jarang, Bu.
Aman tidak di bisa tempatnya. tapi kalau itu dempet nggak bisa di nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dipisahkan itu buku-bukunya kan banyak itu Iya, eksklusifnya. Iya. oke oke. Oke. Oke, selanjutnya mengapa ya peserta didik itu kalau dalam pelajaran bahasa Inggris itu seperti apa takut apa kayak momok gitu loh. Mengapa ya Kak terjadi Em, demikian? Tidak suka gitu ya. ya, kembali lagi ke masalahnya anak-anak ya sebenarnya. Eh, Kalau anak-anak itu paham yang kita bicarakan, paham yang diajarkan, mereka tentu akan antusias. Contoh ketika mereka diajak untuk nyanyi, ya nyanyi, eh, nyanyi walaupun mereka nggak paham, tapi tahu lagunya, mereka tertarik. Eh, Artinya sebenarnya kita bisa menarik mereka dengan sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang apa ya memberikan engagement gitu ya pada anak-anak di dalam kelas. Eh, Mungkin kita mengajar masih belum memvariasikan Iya apa iya. namanya teknik-tekniknya gitu ya. Yang pertama anak punya masalah ya dengan bahasa. Yang kedua saya merasa bahwa saya belum memberikan teknik pembelajaran itu yang apa ya istilahnya yang bisa menarik mereka gitu. Terus yang kedua eh, seperti ice breaking gitu ya. Saya juga merasa jarang ngasih gitu. Sementara kalau umpamanya mereka sering-sering kita kasih ice breaking, kita kasih energizer, sesuatu yang fun di dalam kelas, gitu kayaknya mereka antusias walaupun nggak paham gitu, belum paham. Tapi yang pertama yang harus kita munculkan kan motivasi dulu Iya. ya, sehingga mereka nyaman di dalam kelas, lalu ya paling tidak menyukai kelasnya dulu, walaupun belum menyukai pelajarannya. Suasananya ya Bu ya. Itu kalau menurut Heeh. saya ya. Jadi anak-anak yang terbebani dengan kemampuan bahasa Inggris atau kosakata yang terbatas, lalu dihadapkan pada kelas yang kita tampilkan itu masih mungkin membuat mereka kayak formal banget ya. Iya, Eh, tegang gitu. saya tegang, umpamanya kalau lebih fun gitu kayaknya lebih enak. Itu menurut saya. Iya. Nah, kemudian ini Hmm. ada pertanyaan sekaligus. Ini ada beberapa, saya jadikan satu. Eh, apakah metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan apa jumlah kosakata peserta didik? Karena anak-anak itu kan Oke. kosakatanya sangat minim sekali. Nah, Betul. iya, Iya. iya itu Bu. Salah satu yang saya laksanakan ke anak-anak itu kadang-kadang game ya. Em, Selain penggunaan secara apa namanya secara langsung ketika teks langsung kan ya, tapi Iya, kok itu sudah apa namanya sudah pakemnya gitu. Tapi kalau umpamanya kita buat game seperti kita buat puzzle, kita buat game semacam last letter word ya. iya, Saya sering mempergunakan last letter word itu. Cuman anak-anak akhirnya begini, contoh last letter word tentang kata benda umpamanya. Kata benda. Mereka huruf terakhir apa, huruf depan apa dicari, tapi mereka lupa bahwa mereka harus memahami artinya. artinya. Jadi hanya hanya oh seneng nih cepet-cepetan gitu. Oke, dapat kata. Tahu nggak artinya nah ini? Bagaimana kok dipergunakan dalam kalimat? Nah, nggak tahu Bu, yang penting kan banyak. Oke, wah, paling tidak mereka menyukai dulu, gitu ya, menyukai uh, fun-nya. Oh, ada mereka tahu kata baru, umpamanya dalam uh, kata benda. Atau kemarin seperti yang kelas 9 itu, saya mempergunakan last letter word, tapi untuk past participle. Jadi bentuk present, past, sama past participle. Dan mereka harus mencari ketiga-tiganya sama artinya, apakah itu dalam bentuk regular and irregular.
dari situ saya mengetahui bahwa kemampuan anak-anak untuk memahami kata kerja bentuk ketiga atau past participle itu uh minim sekali, bahkan dibilang kalau boleh itu mungkin antara 1 sampai 10 nilai itu baru satu gitu, baru tahap yang dasar sekali, bahkan judul yang ada kata dan done itu ya, dan anak-anak nggak tahu. Jadi bahkan yang paling mengejutkan saya, mereka nggak tahu cara menggunakan kamus gimana untuk mencari kata people. Itu kelas 9 ya, Bu ya? Kelas 9. Jadi eh, saya terkaget-kaget mendapati fakta itu. Akhirnya eh, tidak hanya di kelas, tapi saya juga meminta mereka untuk melaksanakan di rumah, sehingga sering-sering itu apa namanya mereka buka kamus untuk ya melakukan hal yang fun kayak gitu, sehingga mereka bisa juga contoh dari regular ke irregular. Oh, Iya. ternyata apa ini tidak ada yang di irregular, mereka akhirnya mencari yang regular, pokoknya kata kerja gitu. Itu salah satu yang saya lakukan, semoga aja berhasil. Kalau umpamanya anak satu hari itu bisa dapat 5 aja, saya sudah senangnya minta ampun. Itu anak-anak artinya oh konsentrasinya bagus gitu, apalagi kalau lebih dari itu. Tahu sendiri anak sekarang bagaimana kita harus membuat mereka fokus, membuat mereka konsentrasi pada satu hal, luar biasa. Oke. Metode khususnya apa, Bu, itu? Berarti Game, saya game mempergunakan ya, game. game ya. Latihan-latihan exercise biasanya ya, seperti yang ada dalam buku gitu ya. Kita akan memahami teks, oke, ada kata-kata sulit, biasa banget ya. Iya. Atau ada apa kata-kata rumpang tuh ya, yang Kalimat rumpang itu. kalimat rumpang itu juga biasa latihan gitu. Bagi mereka itu sesuatu yang biasa sekali yang sudah mereka laksanakan, sehingga apa ya, walaupun mereka emang pembuka kamus tapi seperti sebuah tugas gitu. Jadi saya ingin kayak mengurangi konsep bahwa belajar itu adalah mengerjakan tugas. Itu yang ingin Iya, saya iya. hilangkan. Jadi saya ingin mereka itu tidak merasa bahwa belajar adalah tugas, tapi belajar adalah fun. Makanya saya sedang mencari bentuk-bentuk gimana game-game membuat sebuah engagement ke anak-anak itu lebih ke arah yang fun pokoknya, Iya. ke arah fun. Bermain tapi tidak terasa sambil belajar gitu. Iya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan guru. Apakah guru sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris secara optimal? Di Kalau saya rasanya, saya rasanya sudah ya. Jadi contoh saya eh, kalau dibilang optimal ya nggak optimal banget gitu ya. Tapi saya sudah mencoba beberapa cara seperti pemanfaatan teknologi dalam contoh begini. Kemarin pada saat materi tentang apa itu kelas 8 memperingati 17 Agustus tuh ada Celebrating Independence Day. Lalu di situ kan anak-anak pada akhirnya harus membuat recount text ya. Nah, di recount text itu daripada melihat buku, saya kasih video. Nah, ya, ya. videonya itu adalah film Upin Ipin, di mana di situ ada perayaan tentang Hari Kebangsaan gitu. Nah, itu saya berikan ke mereka, saya minta untuk nonton, mereka kan suka tuh Upin Ipin gitu, ada Kak Ro sampai dan sebagainya suka, dan saya carikan yang pendek sehingga tidak mempergunakan waktu yang panjang. Saya minta untuk nonton, coba diamati mulai dari orientationnya kayak apa, record of eventnya apa saja, nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak gitu, tapi coba amati itu saja kejadian-kejadiannya. Itu salah satunya. Saya ambil di YouTube aja ya. Terus saya tayangkan ke anak-anak. Terus untuk tes juga demikian. Saya
uh, atau beberapa kegiatan. Saya mempergunakan Ya. Kahoot, saya mempergunakan Quizzes, saya mempergunakan Mentimeter, saya mempergunakan Sligo. Kadang-kadang kepada mereka dengan harapan bahwa anak-anak akan menyadari bahwa oh, teknologi yang saya pegang, HP yang saya pegang itu ternyata juga bisa dipakai untuk belajar bagaimana maksimalkannya. Kadang-kadang saya juga pernah, tapi ini dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, pada saat ngajar bahasa Indonesia kemarin, uh, saya mengajak anak-anak untuk membuat konten ya. Konten ini berdasarkan pada teks yang mereka pelajari. Waktu itu mempelajari teks laporan hasil observasi, dan saya minta teks itu divisualisasi menjadi sebuah konten yang positif, dan itu diupload pada akun media sosial mereka seperti TikTok, seperti Instagram yang mereka punya, karena saya ingin mereka apa ya, membanjiri konten mereka, membanjiri akun mereka dengan konten-konten yang positif di antara sekian banyak konten-konten yang kurang begitu positif yang mereka tahu. Iya, ya. Jadi itu yang saya lakukan. Apakah ini optimal atau belum? Ya pastinya belum. Pastinya belum. Tapi saya sudah berusaha untuk melakukannya. Tapi kadang-kadang kan tidak support ya. Saya sudah otong-otong membawa laptop ke belakang, udah siap gini, listrik hilang. Pasti kayak Iya, gitu. ada yang kelas nggak ada aliran listriknya juga ada kok itu. Kan itu pada saat ngajar itu saya Iya. menemukan itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ya, Em, ini di luar panjenengan, tapi saya minta pendapatnya. Eh, oke. Tentang guru yang lain ya, guru-guru bahasa Inggris ya utamanya. Boleh guru mapel lain nggak apa-apa. Ah, apa ya penyebabnya guru itu kok kesulitan dalam membuat media pembelajaran? eh Mungkin waktu Kalau jenengan kan ya. ndak ya, jelas bisa. Waktu. Eh, Kalau sebenarnya begini ya, kita membuat media pembelajaran itu tujuannya kan untuk menarik anak-anak, bagaimana kita menjelaskannya lebih mudah. Dua tujuan itu sebenarnya. Bahwa pembelajaran sampai ke mereka dan pembelajaran jadi menarik. Anak-anak ada nuansa yang lain pada saat belajar. Nah, masalahnya contoh di sekolah kita, kita tahu bahwa beban mengajar kita itu Banyak, lumayan gemuk-gemuk. ya, gemuk seperti saya. Gemuk-gemuk. Jadi kayak teman-teman apa ya, kurang punya waktu untuk menyiapkan itu, sehingga media-media yang dipakai cenderung sederhana, cenderung Ya, begitu ya, apa adanya begitu. Jadi seandainya kita mempunyai waktu yang cukup, saya yakin teman-teman kita cukup kreatif untuk media-media itu yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, salah satunya karena waktu. Soal kreativitas di sekarang medianya media yang begitu luar biasa ya. Ada internet yang kita bisa googling yang paling cocok yang mana sih untuk anak-anak saya. Dan kita bisa juga langsung adopsi, langsung adaptasi ya. sekalipun ya, itu juga bisa. Kalau mau di custom sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu yang sedikit memerlukan waktu. Itu menurut saya. Terima kasih. Terakhir, Bu. Bagaimana cara memotivasi guru untuk meningkatkan kreativitasnya dalam pembuatan media pembelajaran? Cara Apa ya memotivasi. memotivasinya? Saya bingung kalau dengan itu. Ini memotivasi diri saya sendiri akhirnya ya. Eh, Kalau saya itu salah satu yang
apa ya istilahnya menyemangati saya itu adalah komunitasnya. Eh, Komunitas belajar kita atau teman-teman yang circle kita lah ya, yang kadang-kadang itu memeri, aku ingin ngajar pakai ini gitu. Itu rasanya kayak, nih ide nih. Terus setelah itu terpacu juga karena lomba. Ah, ya. Terpacu juga karena lomba. Eh, Terus apa lagi ya? Ya itu melihat teman termotivasi. Oh, beliau bisa membuat seperti itu. Pasti saya juga bisa. Beliau bisa meningkatkan kemampuan murid-muridnya dengan cara seperti itu, dengan media itu. Bahkan saya ingat ketika dulu ya saat saya lomba itu media saya langsung diminta oleh teman dari Madura. Nggak apa-apa yang jelek aja saya minta, yang bagus bawa aja pulang. Itu karena saya membawa yang replika awal yang masih begitu sederhana itu yang beliau minta. Ternyata beliau memanfaatkannya dengan sangat baik dan beliau mengadopsi serta mengadaptasi media yang saya gunakan waktu itu. Artinya kita bisa ya belajar dari teman-teman kita yang apa ya, yang mempunyai pengalaman yang lebih, pengalaman yang ternyata sukses dalam pembelajaran dengan menggunakan media tertentu. Jadi teman adalah kunci. Itu menurut saya. Dan karena kebutuhan anak-anak itu. Tapi kalau kita melihat kebutuhan anak-anak itu juga butuh banget gitu. Cuman kurang powerful sekali sebelum sebelum kita merasakan bahwa oh ada yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa apa ya istilahnya mencapai tujuan seperti yang kita inginkan. Oke. Jadi bisa melihat guru lain, cara guru lain mengajar bisa memotivasi diri kita. Begitu ya, Bu ya. Iya, ya sering-sering juga lah kita melihat konten-konten teman-teman. Banyak loh konten-konten di media sosial seperti di TikTok ya. Dulu saya beranggapan TikTok itu isinya kan kayak gitu ya. Iya. Ini orang joget-joget gitu. Tapi ternyata kan kalau kita melihatnya bukan itu nggak akan tayang. Nah, ketika kita konten itu kita pilih beberapa konten tentang pendidikan, tentang teknik mengajar di sana, algoritma itu akan bekerja untuk kita dan menayangkan tentang konten-konten pembelajaran. Nah, demikian juga di YouTube saya juga mempelajari di sana gimana sih cara mengajari ini itu kalau menurut orang lain. Iya. Itu bisa menjadi apa ya semangat kita untuk anak-anak. Oke. Oke, terima kasih Bu. Itu adalah pertanyaan terakhir saya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kurang istirahat. Jam berapa istirahatnya? Nggak tahu nanti ya. Oke Bu, makasih ge. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum.